من الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنت الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات خصوصا إلى الشيخ Haji Muhammad Bakhit bin Syekh Haji Ahmad Mughni hafizahullah ta'ala bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa hafizahullah ta'ala. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-9. Di dalam Al-Quran nama Al-Aziz ini banyak disebut. Al-Aziz mengandung 3 kumpulan makna. Nah, jadi maknanya ada 3. Al-Aziz ini artinya ada 3. Apabila terhimpun 3 perkara itu, maka disebutlah Al-Aziz. Apa 3 perkara itu? Pertama, dia itu dia Allah yang sangat tinggi kehormatannya dan yang tidak tertandingi serta tidak terkalahkan. Al-Aziz. Kedua, makna Al-Aziz, dia Allah yang sangat berhajat semua makhluk kepadanya. Maksudnya semua makhluknya, khususnya manusia, walaupun sekejap mata tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya makhluk pasti memerlukannya Allah. Betapapun manusia menjadi orang kaya dan menjadi orang yang sangat alim dan berkuasa, tetaplah ia disebut orang yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebadataan ini berhajat kepada pertolongan Allah, berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kadang menolongi kita, Tuhan kadang memberi rahmat kepada kita, maka binasalah kita. Ketiga, makna Al-Aziz itu dia Allah yang tidak bisa dicapai oleh makhluknya. Seperti contohnya kayak zatnya kan, ada kalau dilihat oleh makhluknya. Dengan pengertian mustahil manusia bisa melihat
Allah Subhanahu wa taala. Di dunia lah, mun di akhirat harus kawah aja melihat Allah taala. Mustahil manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan panca indera. Dengan mata kita nih kadang awal kita melihat zat Allah. Dan mustahil bisa merasakan zatnya, zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna Al-Aziz 3. Maka dari 3 makna itulah terhimpun makna asma Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Banyak pengertiannya lah, banyak maknanya sampai 3. Dan dari sini Al-Aziz bisa diartikan dengan yang mulia. Jadi kesimpulannya Allah Ta'ala itu Al-Aziz itu yang maha mulia, karena dia punya kehormatan yang tinggi, tidak tertandingi, tidak terkalahkan. Semua makhluk berhajat kepadanya dan zatnya tidak bisa dicapai oleh makhluknya. Maka itu mencukupilah makna-makna tersebut menjadi Allah Ta'ala itu yang maha mulia. Berkata Imam Junaid Al-Baghdadi, pimpinan ulama tasawuf, berkaitan dengan masalah ini seseorang tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dicapai emang. Nah, kalau memang ada istilah wasil itu apa? Orang nang sampai aja kepada Allah aja. Orangnya sudah wasil kepada Allah ya. Al-wasil ilallah. Nah, ada misalnya seseorang anggaplah wali atau ulama besar, sini sudah wasil aja kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Nah, itu istilah itu apa? Atau orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya sidin sampai ya. Sidin wasil dia kepada Allah. Itu cuma majaz. Majaz itu kada sabujurnya, kada hakikatnya. Majaz itu kata-kata pinjaman aja. Kada sebujurnya. Majaz itulah kada sebujurnya. Contoh kayak presiden ya, presiden berkuasa aja. Itu majaz saja itu kata-kata kuasa sini, padahal sini lemah juga. Nang kuasa itu Allah Ta'ala aja. Nah, sebenarnya seseorang juga pun tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ada di tubuh kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali mungkin Nabi Muhammad lah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih lanjut lagi Imam Al-Junaid berkata, "Ma 'arafa Allah bil haqiqati siwa Allah azza wa jalla." Artinya sebenarnya tidak ada yang bisa mengenali zat Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Nang tahu tentang hakikat zat Allah, Allah taala sendiri. Nang makhluknya tuh kada ada yang tahunya. Nah, kecuali mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya ada orang di dunia nih nang selain Nabi Muhammad tuh ngaku-ngaku saya melihat zat Allah. Nah, itu dustainya. Itu dustainya, mustahil itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga berkata, "Alhamdulillahilladzi lam yaj'al lil khalqi sabilan ila ma'rifatih." Ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak menjadikan bagi makhluk jalan apapun untuk bisa mengenali zatnya. Nah, jadi zat Allah Ta'ala itu sebenarnya kalau dikenal, kita mengenali Allah Ta'ala itu melewat asma-asmanya, nama-namanya yang sebelum-sebelum, atau melewati sifat-sifatnya yang sifat 20. Adapun kita hendak mengenal zat Allah itu kada kawa
nah hakikatnya tuh kada kawa. Nah, makanya zat Allah nanti laisa kamitsli syai'un, kada kawa dirupa-rupakan dengan sesuatu, kada kawa dibayang-bayangkan, kada dibentuk, kada kawa kada berbentuk, kada berupa lah. Ya, karena kada berupa, kada berbentuk itulah kita kada kawa mengenal zatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, dan kada wajib juga kita mengenal zatnya. Yang penting kita percaya Allah itu ada zatnya gitu nah. Kita kada disuruh mengetahui bagaimana hakikat zatnya itu kayak apa berupa. Nah, begitu itu kan timbul kita mau rupa-rupa akan. Nah, jadi ada ayat-ayat mutasyabihat namanya di Quran tuh, ayat-ayat nang samar. Nang kada jelas kan. Ayat Quran ini terbagi kepada dua. Ada ayat nang jelas lah, nang jelas, nang kau dipaham dah. Ada ayat mutasyabihat, ayat-ayat nang kina kada jelas atau samar. Contoh, yadullah fawqa aydihim dalam surah Al-Fatah. Nah, jadi bagaimana kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mentafsirkan atau memahami ayat itu? Namun orang-orang yang mujassimah, orang-orang yang memedahkan Tuhan berjisim, bentuk, dia mengartikan tangan Allah di atas tangan mereka. Dasar wujud ibadah hanya Tuhan bertangan, Bang. Padahal mustahil Allah itu berbentuk. Nah, itu golongan sesat memahami ayat mutasyabihat itu, dia mengatakan Tuhan itu berbentuk. Ya dun itu kan tangan. Ya Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti, ada namanya ulama salaf, ulama yang terdahulu. Ada namanya ulama khalaf yang terdudi hidupnya. Bujur aja keduanya. Nah, ulama salaf, ulama terdahulu memahami ayat itu tangan Allah di atas tangan mereka itu cuman pahamannya nang layak bagi Allah Ta'ala yang tahu. Nah, itu memahaminya bukan diserupakan dengan makhluk. Jadi tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi jar ulama salaf itu tangan nang menurut nang Allah Ta'ala aja hakikatnya nang tahu. Kita kada tahu nang, jadi kayak menyerahkan kepada Allah tuh dah pahamannya. Nah, adapun ulama khalaf, ulama yang terdudi Ahlus Sunnah wal Jamaah juga memahami ditakwilkan. Jadi tangan itu simbol dari kekuasaan. Jadi mentafsirkan ayat itu kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, dua-duanya sama bujur. Ulama salaf, ulama khalaf memahami itu bujur keduanya. Nang salah tuh memandangkan Tuhan bertangan nang berbentuk tuh nah. Nah, itu ada di dalam Al-Qur'an tuh. Ayat-ayat mutasyabihat. Ada juga wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dalam surah Ar-Rahman dah. Wa yabqa wajhu rabbika. Kalau artinya itu kan kekal oleh wajah Tuhan engkau. Nah, orang-orang sesat memahami ayat itu wajah itu dasar muha tuh, Pak. Kekal muha Tuhan engkau, dimana Tuhannya bermuha, berbentuk, berupa. Itu sesat, kalau sesat mujassimah. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti ulama salaf atau ulama khalaf. Ulama salaf, ulama terdahulu, mereka memahami wa yabqa wajhu rabbika, itu kekal wajah Tuhan engkau. Tapi itu maksudnya Allah Ta'ala jangan tahu gitu. Kita kedua ini merupakan jadi kekal wajah Tuhan engkau. Nah itu menurut Allah Ta'ala jangan tahu, kita berserah kepada Allah. Nah itu. Adapun ulama khalaf bujurnya mereka mentakwilkan itu zat ditakwilkan kepada zat. Kekal zat
Tuhan engkau. Nah, dan zat Allah Ta'ala itu kan kada berupa jiwa. Kada berupa, kada berbentuk. Nah, ada juga Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mun bubuhan nang sebelah, bubuhan Mujassimah, dia mengartikan Ar-Rahman itu Allah, 'alal 'arsy, di arasy, istawa, bersemayam, berduduk. Mereka memaham berduduk mencongkong tuh bang, berduduk tuh bang. Nah, sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah memahami Allah Ta'ala itu kada bertempat. Amunnya orang memadahkan Tuhan bersemayam berduduk, berarti menunjukkan ada tempat. Yalah, sedangkan Allah Ta'ala kada berhajat kepada tempat. Nah, jadi hati-hati aja memaham. Jangan memadahkan Tuhan bersemayam di arasy atau berduduk di arasy. Jadi adapun ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ulama salaf, ulama terdahulu, Tuhan bersemayam di arasy itu menurut Allah Ta'ala gitu. Nah, kita kada wani memahami nang kaya berduduk makhluk. Nah, itu bujur jiwa. Adapun ulama khalaf memahami itu artinya menyerahkan paham itu hanya kepada Allah Ta'ala, jangan tahu. Kita wallahu alam gitu. Nah, adapun ulama khalaf mentafsirkan, mentakwilkan itu berkuasa juga, berkuasa. Allah Ta'ala atas aras menguasai, nah istawa atau menguasai. Nah, jadi ada di dalam Quran itu ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat nang samar, nang kita jangan sembarangan mentafsirkan, ikuti ulama kita. Makanya bila nukar Quran terjemah, ya artinya menerjemahkan siapa? Menerjemahkan itu bubuhan Wahabi. Ya, nang artinya tuh Allah Ta'ala bersemayam di arasy, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Nah, itu seadanya ya, itu bisa sasat. Ya, memadahkan Tuhan berbentuk, kita memadahkan Tuhan bertempat, kafir hukumnya lah. Bila memadahkan Tuhan bertempat tuh kafir, murtad. Bila memadahkan Tuhan berbentuk, berupa, itu bisa kafir. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, hal tara rabbaka? Wa qala Jibrilu, inna baini wa bainahu sab'ina hijaban min nurin. Artinya, ujar Rasulullah bertakon wan Jibril, pernahkah engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, jangankan melihat ya Jibril, antara aku saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 70 hijab atau dinding dari nur. Jibril aja kada mau melihat Allah Ta'ala, karena antara aku dan Allah Ta'ala 70 dinding daripada nur. Nah, Jibril toh ketuanya malaikat toh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Nabi Musa alaihissalam selesai bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di gunung Turi Sina, dalam munajatnya itu Nabi Musa alaihissalam menemukan kelezatan yang luar biasa. Hanya mendengar kalam Allah sudah merasa lezat. Belum lagi melihat zat Allah Ta'ala. Nabi Musa kada kawa melihat zat Allah Ta'ala, tidak terbandingkan, luar biasa lezatnya. Nah, kayak itu juga ialah orang nang di dalam surga tah. Orang di dalam surga tah dipandiri Tuhan. Ujar Tuhan kayak apa? Mungkin melewat malaikat kah atau Allah Ta'ala langsung kan? Kayak apa di surga ini nyaman, nikmat. Adakah lagi nang lebih nyaman? Adakah lagi nang lebih nyaman? Lalu Allah Ta'ala tuh kena bermukalamah dengan hamba-hambanya, bercakap-cakap dengan, kemudian zatnya kawal dilihat oleh hambanya. Nah, itu
puncaknya kenikmatan, kelezatan, nikmat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesudah ini Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mendengar kalam Allah itu lezat, cuman bagi Nabi Musa masih belum puas lagi. Mohon kada melihat zat Allah taala. Nah, Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku, maksudnya zatmu nih, agar aku bisa memandang kepada engkau." Nah, lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihatku." Lantarani dalam Quran itu kalimatnya lantarani, selama-lamanya engkau tidak bisa melihat zatku di dunia maksudnya. Nah, tengoklah gunung Zubair. Nah, ada di situ gunung Zubair namanya. Jika tetap ia gunung itu pada tempatnya, ketika aku bertajalli itu bernampak di gunung itu, maka ada harapan engkau bisa melihatku. Tuhan hendak bertajalli di gunung itu, bernampak di gunung itu. Amun gunung itu kada hancur, tetap ikam kau melihat zatku. Nah, ada harapan melihat zatku. Nah, lalu manakala Allah Subhanahu wa taala bertajalli menampak kepada gunung Zubair itu, maka pecah belahlah gunung itu dan terbang, tambur gunung itu. Ada kalau dalam Quran disebutkan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jikalau Al-Qur'an, bahkan Al-Qur'an itu kalam Allah. Kalam Allah, hanya kalam Allah. Kami turunkan, ya Allah Ta'ala, lau anzalna hadzal Qur'an, jikalau kami turunkan akan Al-Qur'an nih, ala jabalin, ke atas gunung, la ra'aitahu khashi'an, niscaya engkau lihat gunung itu menjadi khusyuk, mutasaddian min khasyatillah, meleleh, hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru seandainya Quran diturunkan ke gunung. Cuma tuh Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad tuh kan waktu dituruni wahyu, Jibril membawa wahyu, dibacakan kepada Nabi Muhammad, dilihat oleh para sahabat. Nabi Muhammad tuh keluaran paluh sidin, paluh dingin keluaran, karena sidin beban berat menerima wahyu itu. Cuma Nabi Muhammad diberi Tuhan kekuatan sehingga kawa menerima itu wahyu. Kemudian ke gunung itu wahyu, hancur gunung itu meleleh. Berarti Nabi Muhammad itu pangkatnya tinggi benar. Nah, jadi manakala Allah Ta'ala bertajalli kepada gunung Zubair itu, maka pecah belahlah gunung itu dan terbang, hambur. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam tersungkur pingsan siup Nabi Musa. Nah, berarti Nabi Musa nak kawa melihat Allah Ta'ala di dunia nih, kada kawa, kada sanggup. Nah, kalau Nabi Muhammad sidin kawa, karena Nabi Muhammad diberi kekuatan oleh Allah SWT. Itu ginlah Nabi Musa nang talinga sidin dah kawa mendengar kalam Allah tu nah, nang kada berhuruf kada bersuara lah. Itu gin setelah Allah Ta'ala menguatakan sampai berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu kekuatan talinga sidin, namun sehingga kawa mendengar kalam Allah. Mun nang kaya talinga kita ni hancur, talinga kita ni awak kita hancur, kada tahan mendengar kalam Allah Ta'ala itu. Nah, makanya kan orang ahli surga itu diberi kekuatan Allah Ta'ala, makanya kawa melihat zat Allah, kawa mendengar kalam Allah. Orang di surga itu kuat-kuat, sehat-sehat berdaan. Sebesar apakah Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli atau menampak atau membuka hijab dinding lah, menampakkan nur zatnya, kata ulama tafsir, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijab itu cuma sebesar lubang jarum aja. Lubang jarum itu kecil,
sekadar lubang jarum aja Tuhan membukakan hijabnya nih kepada Nabi Musa nih. Iya tuh, Nabi Musa siup gunung hancur. Belum lagi yang dibuka berataan nang sekedar kayak lubang jarum aja halusnya Tuhan membukakan. Iya tuh kada tahan Nabi Musa. Menurut para ulama, Gunung Zubair itu pecah 6 bagian. Kan tadi Tuhan bertajalli di Solo pecah gunung Tambur lalu menjadi 6 bagian, dan 3 bagian terbang ke kota Makkah, dan juga 3 bagian gugur di kota Madinah. 3 pecahan yang gugur di kota Makkah, yang pertama menjadi Jabal Nur. Jabal Nur. Kedua menjadi Jabal Sur. Jabal Nur nih. Nah, orang-orang umrah, orang haji ini tahu nih Siti Allah. Menurut ini kada tahu nah. Mendengar kisahnya aja. Kalau Jabal Sur itu kan Nabi Muhammad bersembunyi di situ waktu sebelum hendak hijrah ke Madinah. Dan yang ketiga menjadi Jabal Sabir. Sabir kah Subair kah? Haji Awi. Sabir kah Subair kah? Ngaran gunungnya. Pian lawas kalau di Makkah. Barang aja enggak ada baris kali. Sabir kah Subair kah? Adapun yang gugurnya di kota Madinah, Tambur tadi lah Gunung Zubair tadi sampai ke kota Madinah, tamburnya tiga biji batunya juga menjadi gunung-gunung juga. Yang pertama menjadi Jabal Uhud, Gunung Uhud. Gunung Uhud ya. Nah, kedua menjadi Jabal Warakan kan itu. Nah, ada baris juga lah. Dan yang ketiga menjadi Jabal Rabwa, Gunung Rabwa. Gunung-gunung pecahan dari Jabal Zubair ini adalah merupakan gunung-gunung surga. Gunung-gunung surga di sini. Asalnya nih. Nah, kata para ahli suluk ini orang yang menjalani jalan menuju Allah lah. Ada 2 cara untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Pertama mengenali zatnya, kedua mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui asma-Nya, sifatnya dan perbuatannya. Dengan melalui asma Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya dan sifatnya, kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala, asma-Nya, sifatnya dan perbuatannya. Nah, tidak ada satu makhluk pun yang bisa langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak juga nabi yang lain. Jadi ada 2 cara mengenali Allah. Nah, bagi kita ini kalau mengenali Allah melewati sifatnya aja, melewati asma'nya, perbuatannya. Adapun mengenali Allah dengan zatnya itu cuma 1 orang, yaitu Nabi Muhammad SAW aja. Kita ketawa. Nah, khusus Nabi Muhammad aja, bahkan bertemu dengan zat Allah. Dan tidak juga nabi yang lainnya, nabi yang lain kalau Nabi Musa kalau aja lah. Nah, karena Rasulullah SAW adalah wasilatul uzma, Bang. Apa itu wasilatul uzma? Penghubung hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ini kada kawa kalau nang sampai kepada Allah kada kawa. Cuman ada orang nang menghubungkan, mengonekkan siapa? Nabi kita, Bang. Makanya Nabi kita tuh diciptakan fungsi sini supaya menghubungkan antara kita dengan Allah. Supaya menghubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena wasilatul uzma, penghubungan yang besar nih, yaitu Nabi Muhammad nih. Maka beliau mampu bertemu dengan umatnya, dan juga mampu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mun kita kan kawa langsung kepada Allah. Nah, kita nih melewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad itu berkat Nabi Muhammad lah kita
kawa barataan beribadah, nuntut ilmu dan sebagainya. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, punya nama dengan nama Al-Aziz. Nah, apabila iman kita sudah kuat, maka akan menimbulkan akhlak atau perbuatan pada diri kita, yaitu keinginan berusaha untuk menjadi orang yang terhormat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini hendak mencari kehormatan itu di sisi Allah, mencari kemuliaan di sisi Allah, jangan mencari kehormatan dan kemuliaan di sisi makhluk. Alih mencari kehormatan kemuliaan di sisi makhluk, namun minta kehormatan kemuliaan di sisi Allah nyaman, dan juga berusaha menjadikan dirinya atau diri kita tempat berhajat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jadikan diri kita nih kawa menolongi orang. Bila orang minta tolong, kita tolongi. Berarti kan kita menjadikan diri kita ini tempat berhajat makhluk minta tolong lawan kita. Nah, itu amaliyahnya nih, Al-Aziz nih. Artinya semampu kita tolongi orang. Kenapa? Menolongi dalam kebaikan lah. Orang minta tolongi dalam maksiat jangan. Nah, orang yang beriman dengan Al-Aziz, yang dicarinya cuma ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah taala, yang penting Allah taala senang. Biar makhluk ada senang, yang penting Allah taala senang. Nah, ia tidak mencari kemuliaan dan kehormatan di sisi makhluk. Nah, para ulama mengatakan mencari keridhaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mudah dari mencari keridhaan dan kedudukan terhormat di sisi manusia atau makhluknya. Kenapa dikatakan mudah? Karena Allah Subhanahu wa taala cuma satu, alias tunggal atau esa. Sedangkan mencari keridhaan dan kedudukan di sisi manusia sangatlah sulit, karena manusia banyak. Yang satu senang, namun belum tentu yang lainnya juga senang. Kalau kita punya salah terhadap orang lain, kadang sangatlah sulit untuk bisa mendapatkan kemaafan dan keridhaannya. Lain halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, apabila kita benar-benar bertaubat, maka semua dosa yang pernah kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendak mencari kemuliaan di sisi Allah taala itu tanyaman daripada kita hendak mencari kemuliaan di sisi makhluk, dan kita kada boleh juga mencari kemuliaan di sisi makhluk. Nah, jadi cukup dengan takwa kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya, maka kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nyaman aja tah. Tapi lamun kita mengingini seberataan makhluk ni, katujuan kita mustahil. Sebaik apapun kita di kampung, jangankan kita Nabi Muhammad kah? Nabi Muhammad itu apa orangnya? Manusia yang paling sempurna, paling mulia, paling suci, paling baik, paling terhormat, paling dikasihi Allah. Mulai sidin zaman sini sampai wahini nah, itu kada baampihan orang nang benci kepada sidin, terutama orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Mulai dulu sampai sekarang benci kepada Nabi Muhammad. Apakah lagi kayak kita ini, nabi kada, wali kada, ulama kada, banyak dosa, ngalih kita sekampungan aja nah, nang setuju lawan kita, atunya kita untuk mustahil. Sarumahan dia tuh setuju, misalnya nong kita senang, kita bisa ngalih juga. Nah, tapi kalau kita mengingini Allah taala setuju lawan kita, ridho kepada kita, itu nyaman aja caranya, dengan cara kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah taala akan senang atau ridho kepada kita, setuju kepada kita. Nah, mungkin kita salah lawan manusia aja sidin, itu minta maaf lah. Kadang-kadang ada dimaafkannya. Seumur hidup kada aku maafkan ya. Hanya sekali kita berbuat kesalahan lawan
Iya, tapi kalau Allah Ta'ala beberapa kali kita melakukan kesalahan kepada Allah Ta'ala selalu menerima taubat kita asal kita bujur-bujur bertaubat. Hari ini kita melakukan kesalahan, bertaubat kita diampuni Tuhan. Senang Tuhan kan kita. Besok kita menggawi pulang, kita maksiat, minta ampun pulang Tuhan diampuni Tuhan pulang. Isuknya kayak itu pulang kita berbuat dosa kan berbuat salah kepada Tuhan, kita minta ampun pulang Tuhan, kada dulak-dulaknya Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni terus lawan kita asal kita mau minta ampun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkanlah orang yang paling banyak dosanya misalnya inya bertobat senang benar Tuhan, saking senangnya dosanya nang ganal tuh nah dirubah Tuhan jadi pahala gasan inya. Saking senangnya Tuhan dosanya nang gonol itu sedunia ini dosanya diubah Tuhan menjadi pahala gasan inya. Baikannya Tuhan. Lalu bagaimana caranya mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pangkat maksudnya, agar menjadi orang yang terhormat di sisinya, di sisi Allah? Caranya cuma satu, kada lain kada bukan, yaitu takwa. Apa itu takwa? Arti takwa ialah melaksanakan perintah-perintahnya, nang wajib, kewajiban digawi. Nang sunat itu terserah aja bang, yang penting kewajiban digawi dulu, dan menjauhi semua larangan-larangan, nang haram-haram yang digawi. Nah, inna akramakum indallahi atqakum, orang sesungguhnya paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu nang paling takwa. Siapa nang paling mulia? Nabi Muhammad itu paling takwa. Nah, itu jadi bila hendak kita mencari pangkat di sisi Allah yang menajat takwa aja. Orang yang takwa adalah orang yang mulia atau terhormat dan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisinya, di sisi Allah. Para ulama berkata, apabila engkau belum bisa menjadi orang yang takwa, maka temani dan dekatilah orang-orang yang sudah takwa. Mun kita misalnya dia kada saleh, bakawan orang-orang saleh. Mun kita ni kada takwa, bakawan orang-orang takwa. Insyaallah dengan berkat bakawan tu kita ompat juga. Tahu kita kayak ini melihat akhlak orang takwa, orang saleh, lalu kita hendak menuruti. Nah, man aflaha illa bi suhbati man aflaha. Artinya tidak beruntung orang yang beruntung melainkan dengan sebab mana-mani orang yang beruntung. Jadi lamun hendak beruntung selamat dunia akhirat, kau ni orang-orang yang beruntung, orang-orang yang baik. Nah, hendak selamat ya Allah, kau ni orang yang beruntung. Nah, karena orang yang takwa, semua yang keluar dari dalam tubuhnya akan menimbulkan sesuatu yang baik bagi orang-orang yang dekat dengannya. Ada disebutkan dalam riwayat, al-mu'minus salih kan nahli, ya. Orang mukmin yang soleh, orang beriman yang soleh, maksudnya takwa, itu seperti lebah. Lebah itu apa yang keluar daripadanya? Madu. Nah, artinya orang yang mukmin yang soleh yang keluar daripada ucapannya yang baik-baik, daripada tingkah lakunya yang baik-baik, kada nang menyalahi syariat. Nah, sebaliknya orang-orang yang fasik, orang fasik ini orang yang selalu mengerja dosa atau jahat, juga bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak baik bagi orang-orang yang di dekatnya. Mun kita bakawan orang jahat, tak ompat-ompat juga kita, ya sekurang-kurangnya mun bakawan orang itu kawannya maling, ya kan. Tadi kita kadang mau jadi ompat menconconkan, karena bakawan aja tuh kawannya maling, ya. Nah, tompat jolo seperti orang. Nah, karena ada sesuatu pengaruh yang ditimbulkan. Makanya ada apa tuh, al-mar'u ala dini khalilihi, ya. Seseorang itu menurut agama kawannya. Bila inya bakawan orang nang kuat beragama, insyaallah tempat juga kuat beragama. Tapi bakawan orang nang lemah imannya atau lemah agamanya, tempat juga
Jadi carilah kawan-kawan yang bisa membawa kita kepada akhirat, kepada kebaikan. Kawan di majelis, kawan bagus ya Allah. Di masjid kawan itu bagus itu tah. Nya ka masjid ni orang hendak beribadah ya bang, ada dapang masjid hendak maksiat. Kesimpulannya, orang yang sudah beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Aziz, hendaklah ia mencari kedudukan yang mulia hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah menempatkan dirinya sebagai sumber kepentingan bagi orang-orang lain. Artinya apa? Artinya di mana saja kita berada lah, maka kita jangan menjadi beban bagi orang lain, jangan mengalihi orang lah, tetapi malah sebaliknya, di mana saja kita berada hendaklah kita menjadi manfaat bagi orang lain, menyamanakan orang sekitar kita. Nah itu sebaik-baik orang beriman gitu, menjadi manfaat bagi orang sekitar kita, entah itu menolongi kan, apakan, yang kita memberikan manfaat. Jangan maulah beban, jangan mengalihi orang di sekitar kita. Lawan juga hendak mencari kedudukan mulia si Allah banyak kayak, contohnya kayak nuntut ilmu nih kan, orang yang menuntut ilmu nih dosanya diampuni, derajatnya di yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma derajat kan diangkat derajat orang menuntut ilmu. Sembahyang 5 waktu jangan ditinggal tuh, mengangkat derajat juga, membuat orang tuh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan yang haram karena takut kepada Allah, teman. Pokoknya lah bila kita mengerjakan perintah Allah baik wajib maupun sunat, itu meninggikan derajat di sisi Allah. Kita meninggalkan yang haram atau yang makruh, itu meningkatkan derajat kita juga di sisi Allah. Artinya mulia di sisi Allah. Walaupun misalnya kita di dunia ini kan ada dihilani orang, karena kita ada bisi pangkat di sisi ada bapak. Yang penting kita punya kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa dan berkawan dengan orang yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب والمنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم